Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Nasrullah tabaraka wa ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan mempelajari bersama ahsanal akhlaq. Taib, kita baca sama-sama. Wa husni dhannin wa tawakkulir raja حب وتوحيد ومن خاف نجا وحسن ظن وتوكل الرجاء حب وتوحيد ومن خاف نجا وحسن ظن وتوكل الرجاء حب وتوحيد ومن خاف نجا. Di bait sebelumnya musannif telah mengatakan fa'awwalan ra'ima Allahil adab bitarkil ismi wa bifi'li ma wajab. Adab yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala bitarkil ismi wa fi'li ma wajab, dengan meninggalkan dosa dan mengerjakan kewajiban. Sekarang merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah wa husni dzanni, berbaik sangka, wa tawakkulin, dan tawakal, raja, dan berharap, hubbin, cinta, wa tauhidin, dan tauhid, wa man khafa naja, dan barang siapa yang takut, wa khafa, dia akan menang, dia akan sukses. Taib. Takmilatul adabi ma'allah, menyempurnakan adab tadi, adab bersama Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan dua adab sebelumnya. Yang pertama adalah husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku berada di persangkaan hambaku. Kalau seandainya hamba itu bersangka baik, maka Allah akan baik juga. Jika seandainya hamba itu berpersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuatnya atau menjadikannya dalam perkara yang buruk. At-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak huwa wa i'timadul qalbi 'ala Allah wahda, menyandarkan hati kita, menyandarkan segala perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah tawakal. Raja, berharap, tidaklah kita berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu, cinta, maksudnya mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menjadikan kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala menyamai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, dan di antara manusia ada mereka yang itu mengambil andadan, mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai selain Allah tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang paling kita cintai, dan yang lainnya kita mencintai mereka, tidaklah mencintai mereka melainkan karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintainya. At-tauhid wa huwa ifradullah, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, di uluhiyahnya, di rububiyahnya, dan asma wa sifat. Dan pembahasan ini panjang. Uluhiyah, dalam permasalahan ibadah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Rububiyah, mengakui al-malikul mudabbiru, semuanya yang mengatur perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Asma'ihi wa sifatihi, tentang asma wa sifat, kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Walillahil asmaul husna fad'u biha, Allah memiliki nama-nama yang husna, fad'u biha, maka berdoalah dengan itu. Walillahil masalul a'la, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sama dengannya. Ya, Allah punya nama tapi tidak sama dengan nama kita. Wa huwas samiul basir, akan tetapi benar Allah itu samiul basir, mendengar dan melihat. Al-khauf, takut, tidaklah takut kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada takut yang boleh, yaitu al-khaufu at-tabi'i, khauf at-tabi'i, takut yang tabi'ah, seperti takut kepada singa, takut kepada ular, takut kepada penguasa yang zalim. Tapi takut yang tercela adalah takut kepada makhluk, yang sehingga dengan ketakutan itu membuat kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, kita ambil satu dalil tentang pembahasan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ila suwarikum, kepada bentuk kalian, wa amwalikum, kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal perbuatan kalian. Baik, benar sekali. Kalau seandainya kita lihat di sini, maka husnuzon, at-tawakkul, raja, al-hubbu, at-tauhidu, al-khawfu, semuanya ini adalah amalan hati. Amalan hati yang membuahkan perbuatan. Makanya di dalil yang kita sampaikan di sini, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita dari segala penyakit dan memudahkan kita, mentasbitkan hati kita dalam kebaikan. Allahumma sabbitna ala dinik, dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.